Fir'aun melakukan disintegrasi terhadap bangsanya sendiri. Wa ja'ala ahlaha syi'an, menjadikan rakyatnya itu pecah menjadi beberapa golongan. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum balada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim, amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim guys. Sekarang ada babe rolen, babe roti molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya, ada 3 rasa. Nih, ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek, bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju, nih gue dulu yang nyoba nih. Ya, dia tuh kayak crunchy gitu depannya tuh. No. Tahu kerannya di depan nih, terus di dalamnya empuk. Ya Allah. Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin, ada juga IG-nya, langsung pesen, murah. Segini cuman nanti dia tanya itu 35.000 kalau nggak salah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gua Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa yang tetap santuy, tetap sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bijahi Nabi wa ali. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala. Sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah SWT dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, konten kita kali ini masih seputaran Fir'aun, Haman, dan Korun. Alhamdulillah al-Faqir, gue dapat video penjelasan dari seorang ulama luar biasa. Beliau namanya Gus Qayyum. Mudah-mudahan beliau umur panjang, sehat afiat. Nanti gue cantumin juga link video ini ya. Beliau menjelaskan di sini tentang Fir'aun, Haman, dan Korun secara ilmiah, secara ulama. Bisakah seseorang itu ada jadi neo Fir'aun, neo Korun, neo Haman? Ini penjelasan yang luar biasa, dan ini secara ilmiah, secara islami, secara ulama. Dan Gus Qayyum tidak diragukan lagi bagaimana keadaan keilmuan beliau, kedudukan keilmuan beliau. Kalian jangan lupa subscribe channelnya. Banyak sekali gua mengambil pendapat beliau juga. Mudah-mudahan gua ada takdir insya Allah bisa ketemu beliau, tabarrukan dengan beliau. Dan bangga banget, mudah-mudahan Indonesia punya ulama-ulama juga seperti Gus Qayyum yang berani membahas tentang ini, memberikan penjelasan tanpa ada unsur menyebut nama, menjelekkan, nggak ada. Ini secara ilmu ya. Udah nggak usah lama-lama, simak baik-baik penjelasan Gus Qayyum tentang adanya kemungkinan atau tidak adanya neo Fir'aun, neo Korun, neo Haman. Udah itu aja, langsung simak ya guys. Nih videonya dari beliau.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdanillah, salatan wassalaman ala sayyidina wa habibina Muhammad ibn Abdillah Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah, amma ba'd. Fir'aun di dalam Al-Quran diulang 74 kali, sedangkan Haman di dalam Al-Quran 6 kali sebagai menterinya Fir'aun. Kemudian Qarun di dalam Al-Quran 4 kali. Pertama, kami akan membahas tentang Fir'aun. Ideologi. Ideologi Fir'aun di surat Al-Qasas ayat 38, Fir'aun mengikrarkan faham monoteisme, Tuhan hanya satu, tetapi dirinya sendiri yang diproklamirkan sebagai Tuhan. Tidak ada Tuhan yang lain. Monoteisme, tapi dirinya sendiri yang diyakini sebagai Tuhan. Tetapi di waktu yang berbeda, Fir'aun berideologi politeisme. Di surat An-Nazi'at ayat 24 mengakui faham politeisme, adanya Tuhan lebih dari satu, tetapi dirinya adalah diproklamirkan sebagai Tuhan yang tertinggi. Sedangkan catatan pelanggaran Fir'aun, kedoliman Fir'aun diringkas dalam ayat 4 surat Qasas. Inna Fir'auna ala fil ardi. Sesungguhnya Fir'aun berlaku merasa tinggi di muka bumi. Wa ja'ala ahlaha syi'an, menjadikan rakyatnya, bangsanya, penduduk bumi cerai-berai, permusuhan, perang saudara. Ini yang disebutkan dengan disintegrasi. Fir'aun melakukan disintegrasi terhadap bangsanya sendiri. Wa ja'ala ahlaha syi'an, menjadikan rakyatnya itu pecah menjadi beberapa golongan. Yang kemudian eksploitasi, yastad'ifu ta'ifatan minhum, mengeksploitasi dengan kekejaman terhadap sekelompok di antara rakyatnya, yakni Bani Israel. Yang ketiga adalah genosida, yaitu pembantian massal secara sistematis dan sengaja. Yuzabbihu abna'ahum wa yastahyi nisa'ahum, menyembelih bayi-bayi laki-laki dari Bani Israel etnis tertentu dan membiarkan hidup bayi-bayi perempuan dari Bani Israel. Ini adalah genosida. Maka Fir'aun disebut dalam Al-Quran, innahu kana minal mufsidin. Sesungguhnya Fir'aun betul-betul ada, betul-betul memang ia termasuk orang-orang yang destruktif,
perusak di muka bumi. Ada disintegrasi, ada eksploitasi, ada genosida. Itu B. C. Fir'aun melakukan dehumanisasi terhadap lawan politiknya. Maka lawan politiknya ini didehumanisasi, dihilangkan citra baik kemanusiaannya sebagai teroris misalnya, sebagai radikal, sebagai pemberontak, sebagai mengancam negara, mengancam ideologi. Padahal Fir'aunnya sendiri yang merusak negaranya, yang merusak ideologinya, tapi lawannya adalah dianggap perusak negara, perusak ideologi, perusak keyakinan. Diisyaratkan dalam ayat 26 surat Ghafir. Wa qala fir'aunu zaruni aqtul Musa. Dan Fir'aun berkata, kalian biarkanlah saya aqtul Musa, aku akan membunuh Musa. Waliyad'u rabbah, dan biarkan Musa minta tolong, berdoa kepada Tuhannya. Inni akhafu ayyubaddila dinakum, sesungguhnya aku Fir'aun khawatir Musa mengganti agama kalian, merubah ideologi kalian. Au ayyudhira fil ardil fasad, atau aku khawatir Musa akan menampakkan kerusakan di muka bumi. Musa ini mengancam merubah agama, merubah keyakinan, merubah ideologi, mengancam stabilitas keamanan negara, mengancam politik negara, tapi dia sendiri yang merusak negara. Ini ciri Fir'aun. Masalah yang kedua adalah Haman. Haman memimpin proyek membangun Sarhun, yaitu bangunan tinggi atas perintah Firaun yang terbuat dari bata yang berbahan tanah liat yang dibakar. Dibangun tinggi Sarhun, setinggi-tingginya, dengan tujuan untuk Firaun ingin membuktikan di mana Tuhannya Musa. Dan Fir'aun meyakini bahwa Musa berdusta akan berita tentang Tuhannya. Jelas Haman ini menterinya Fir'aun, punya proyek-proyek yang bersinggungan dengan ideologi. Jadi proyek-proyek material, secara material dapat, juga proyek-proyek yang merusak ideologi. Nah, jadi kalau ada pemerintahan, kemudian menterinya disibukkan oleh proyek-proyek yang menguntungkan secara material, yaitu duniawi, kapitalis, dan membawa kerusakan ideologi, kerusakan iman, kerusakan tauhid. Ini neo Haman, neo Fir'aun. Proyek Haman dengan tujuan tadi bisa dibaca di surat Qasas ayat 38. Masalah yang ketiga Qarun, sombong sebagai ilmuwan, ilmunya untuk mencari kekayaan, dan hidupnya hedonisme, euforia, tidak bertujuan akhirat, lupa amal saleh yang sebetulnya bagian terpenting dari dunia, dan perusak kekayaannya, modalnya untuk merusak akhlak manusia, untuk merusak mental manusia. Ini digambarkan mempengaruhi kehidupan yang materialistik. Bisa dibaca di ayat 77, ayat 78 surat Qasas, dan sampai ayat-ayat berikutnya tentang Qarun dan kehancuran Qarun.
Perlu diketahui, 3 nama ini, Fir'aun, Haman, Qarun, yang jumlahnya berbeda-beda, tetapi 3 nama ini disebut utuh jadi satu, disatukan dalam 2 ayat, yaitu ayat 39 surat Ankabut dan ayat 24 surat Ghafir. Masalah yang keempat, siapa saja yang bisa dianalogikan, bisa dikatakan neo Fir'aun, neo Haman, neo Qarun, atau Fir'aunisme, Hamanisme, Qarunisme? Saya baca dalam kitab Mu'jamul A'lam wal Mawdu'at fil Qur'anil Karim karya Dr. Abdus Sabur Marzuq, karya Dr. Abdus Sabur Marzuq, terbitan Darus Syuruk. Saya baca di halaman 173, 180, 185. Pertama, Fir'aun yang disebut dalam Al-Quran 74 kali. Di sini dijelaskan, Dr. Abdul Sabur Marzuq mengatakan, wa huwa fi zamanina laqabun likulli taghiyah mustabiddin. Fir'aun, terminologi, istilah di zaman kita sekarang ini sebagai julukan, sebutan, gelar likulli taghiyah, bagi semua pemimpin-pemimpin yang zalim dan penindas. Laqab wa huwa fi zamanina, pada zaman kita ini, zaman modern, zaman kontemporer, kata Dr. Abdus Sabur Marzuq mengatakan laqabun likulli taghiyah mustabiddin, sebagai julukan bagi pemimpin, bagi orang yang zalim, penindas, diktator, otoriter dan sebagainya. Ini jelas, ya. Jadi kalau ada pemimpin, siapapun yang pemimpin itu punya tipologi mirip dengan apa yang dilakukan oleh Fir'aun, mulai dari kerancuan ideologinya, kemudian bahaya kerusakan ideologinya, politiknya, eksploitasi, genosida, dan disintegrasi dan sebagainya, maka itu Fir'aunisme. Kemudian Qarun disebut dalam Al-Quran 4 kali. Karya Dr. Abdus Sabur Marzuq, Mu'jamul A'lam wal Mawdu'at fil Qur'anil Karim, beliau mengatakan di halaman 180, Qarun ramzun akhar, isyarat lain, rumus lain, min rumuzil mufsidin, termasuk rumus-rumus orang-orang yang merusak, fil ardi, di muka bumi. Ulaika alladhina yudghihim al-mal, mereka yang dengan harta mereka melampaui batas, mereka tega, mereka kejam, mereka lalim, melampaui batas. Fayansawna haqqal akharin, maka mereka lupa hak-hak orang lain. Dirampas semua hak-hak rakyat, hak-hak orang lain dirampas, dihabisi, dikuasai mereka. Fima hum mustakhlafuna fih, padahal mereka itu diamanahkan Allah
untuk dijadikan khalifahnya Allah, supaya merawat, menjaga, melestarikan, menata dengan baik yang ada di muka bumi, tapi justru mereka menguasai dan menindas dan merusak, bahkan tega menghancurkan negerinya sendiri, membangkrutkan negaranya sendiri. Qarun ingin kaya sendiri, kapitalis, dia ingin kaya sendiri, orang yang terkaya sendiri. Kemudian Haman 6 kali dalam Al-Quran. Dr. Abdus Sabur Marsuk mengatakan Haman ramzun, rumus li'awanil istibdad wal ifsad, bagi pembantu otoriter, diktator dan perusak di muka bumi. Wa waziru Fir'aun, dan menterinya orang yang bertipologi Fir'aun. Wasa'iduhul akbar, dan pembantu yang terbesar, orang yang pembisik yang terbesar, yang paling berpengaruh di penguasa di negara itu yang tertinggi, orang yang paling berpengaruh tapi bisikannya merusak, ucapannya merusak, perilakunya merusak, idenya merusak. Itu Haman. Dan menteri yang seperti ini Hamanisme. Kemudian masalah yang kelima, ancaman secara teologi, ancaman terhadap orang yang membantu orang zalim. Memang diancam. Ulama membantu orang zalim terancam, meskipun ulama. Hati-hati para ulama. Orang awam membantu orang zalim diancam oleh Allah, apalagi ulama berada di sana, di kitaran orang zalim, mengitari orang zalim, menikmati gula dari orang zalim. Di sisi lain banyak yang dibantai, banyak yang dirugikan, banyak yang dimusnahkan, banyak yang dirusak. Hati-hati para ulama. Saya baca dalam kitab Khilyatul Awliya wa Tabaqatul Asfiya, karya Abu Nu'aim Al-Asfahani, literatur kitab tasawuf dan hadis, di jilid 5 halaman 248. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man a'ana zaliman," barang siapa yang membantu orang zalim, membantu dengan doa, bukan doa untuk memberi hidayah, bukan doa untuk mendapatkan hidayah, tapi doa untuk kemenangan. Doa panjang umur untuk orang zalim itu tidak boleh. Ulama mendoakan semoga orang zalim ini, orang ini panjang umur, itu tidak boleh, karena orang zalim. Tapi mendoakan dapat hidayah boleh. Mendoakan panjang umur, diberi sehat, tidak boleh. Itu secara moral ikut berpartisipasi, apalagi membantu dengan fikiran dan dukungan. Orang yang membantu orang zalim, liyudhidha bibatilihi haqqan, tujuannya untuk membatalkan dengan kebatilannya, membatalkan kebenaran. Dengan kebatilannya dia ingin membatalkan kebenaran, mendukung orang zalim. Yang benar dibatilkan, yang batil dibenarkan. Faqad bari'a min zimmatillah, maka sungguh dia lepas dari tanggungan Allah, tidak dilindungi oleh Allah. Wa zimmati rasulih, wa zimmati rasulih, dan tanggungan, jaminan, lindungan Rasulnya Allah sallallahu alaihi wasallam. Masalah yang keenam, siapa orang yang besok di hari kiamat di antaranya
orang yang besok di hari kiamat dikumpulkan dengan Qarun, Fir'aun dan Haman. Ini ada hadis di dalam kitab Musnadu Ahmad. Hadis nomor 6587. 6587. Wa man lam yukhafid 'alaiha, dan barang siapa yang tidak menjaga sholat, sudah zalim tidak sholat, sholat yang tidak benar hanya sholat untuk politik, sholatnya untuk pencitraan. Wa man lam yukhafid 'alaiha, dan barang siapa yang tidak menjaga sholat, lam yakun lahu nurun, tidak ada cahaya dia, wala burhanun, tidak ada dalil yang dalil petunjuk bagi dia, wala najatun, tidak ada keselamatan bagi dia. Wa kana yaumal qiyamati ma'a Qarun, dan besok pada hari kiamat dia bersama Qarun, wa Fir'aun dan Fir'aun, wa Haman dan Haman, wa Ubay bin Khalaf dan Ubay bin Khalaf. Nah, apalagi pemimpin yang sudah bertipologi, pejabat bertipologi Qarun, Fir'aun, Haman, masih tidak sholat, sholatnya hanya pencitraan untuk politik saat-saat tertentu. Ini lebih bahaya lagi, dan jelas-jelas Fir'aunisme, Qarunisme, Hamanisme. Semoga kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah memberikan hidayah pada pemimpin-pemimpin negara di muka bumi ini dan pejabat-pejabat negara di muka bumi ini, tokoh-tokohnya, ulamanya, negarawannya, politikusnya, pengusahanya, rakyatnya tidak bertipologi Fir'aun, Qarun, Haman, Ubay bin Khalaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.